Bab al-istijmari witra. Membersih kubul atau dubur setelah buang air besar atau kecil dengan sejumlah batu hendaknya dengan bilangan ganjil. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yansur wa man istajmara falyutir wa idza istayqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ih fa inna wudu'ih Nah. fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang berwuduk hendaknya dia membersihkan yakni lubang hidungnya dengan memasukkan air wuduk ke dalamnya dan mengeluarkannya kembali. Dan siapa pun yang membasuh bahagian-bahagian tertentu tubuhnya yakni kubul atau dubur setelah buang air kecil atau besar dengan batu hendaknya dalam bilangan yang ganjil. Dan siapa pun yang yakni baru bangun dari tidurnya hendaknya mencuci yakni telapak tangannya terlebih dahulu sebelum berwuduk. Kerana ketika tidur tidak seorang pun yang tahu berada di mana tangannya itu. Aywa, 3 adab atau 3 sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sunnah al-istinthar. Sunnah al-istinthar. Apakah al-istinthar? Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Itu sunnatul istinthar indal wudu'. Sunnah melakukan demikian ketika berwudu. Ini yang pertama. Ini sudah bahaskan juga dalam kelas yang lalu. Yang kedua adalah sunnatul al-itar. Sunnah untuk berwitir di dalam beristinja. Dan juga dalam perkara-perkara yang lain juga digalakkan untuk berganjil dalam bilangan. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, yakni esa, tunggal, satu, yuhibbul witra, dan juga suka kepada bilangan yang ganjil. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Salat witir, yakni salat yang bilangannya ganjil, itu adalah haqqun, satu kemestian. Faman lam yutir falaysa minna. Siapa orang yang tidak melakukan salat witir, salat ganjil, maka dia bukan golongan daripada kami, kata baginda Rasulullah. Maka dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya salat witir itu wajib. Disebabkan Nabi memberikan ancaman, faman lam yutir falaysa minna, yang tidak witir bukan golongan kami, yakni ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ancaman-ancaman yang lain, Nabi pernah bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang dia menipu bukan golongan daripada kami. Kemudian baginda bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa orang yang berpaling daripada sunnahku bukan golongan daripada aku. Yani ada ancaman seperti ini. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya salat witir itu adalah satu kewajiban. Akan tetapi Al-Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama berpandangan kalau salat witir itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Disebabkan oleh kerana baginda Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, adakah salat yang diwajibkan selain daripada salat fardu? Kata Nabi, tidak ada kecuali bila mana kamu ingin melakukan salat sunnah. Nabi menafikan, adakah ada salat yang diwajibkan selain salat 5 waktu, salat fardu? Nabi mengatakan tidak ada. Kalau begitu witir tidak termasuk yang diwajibkan tetapi disunnahkan berdasarkan dengan hadis yang kedua tadi. Falhasil, kalimat haqqun ini yang menjadikan satu anjuran yang amat digalakkan untuk melakukan salat witir. Faman lam yutir falaysa minna, yang tidak salat witir bukan golongan daripada kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat witir yang disunnahkan dengan sunnah muakkadah untuk dilakukan setiap hari, khususnya sebelum tidur bagi sesiapa yang tak terbiasa bangun malam. Di antara nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah, di antaranya adalah untuk salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur.
Akan tetapi digalakkan untuk mengakhiri salat malamnya itu dengan salat witir dengan sabda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ij'alu akhir salatikum witra." Jadikan penghujung salat kamu itu adalah witir, ganjil. Apa maknanya penghujung salat? Yakni sebelum terbit fajar. Karena malam itu jadikanlah salat terakhir malam kamu, jadikanlah salat terakhir malam kamu adalah ganjil. Bila malam itu berakhir? Dengan terbitnya fajar. Kalau begitu, bila yang digalakkan salat terakhir itu ganjil? Ya sebelum terbit fajar, maknanya malam itu. Malam sebelum terbit fajar, bila mana nak berhenti daripada salat tahajud, diakhiri dengan salat yang witir. Dalam hadis-hadis yang lain diceritakan baginda Rasulullah, kalau salat malam, bila mana sudah rasa subuh akan datang atau akan masuk, maka Nabi akan akhiri solatnya dengan solat witir. Maka dalam hal ini, bagi mereka mestinya melakukan solat witir, baik sebelum tidur ataupun sebelum terbit fajar, bila mana orang itu bangun malam dengan melakukan solat tahajud. Afdalnya bagi yang manakah lebih afdal, solat witir sebelum tidur atau setelah tidur, yakni setelah salat qiyamul lail. Bagi mereka yang terbiasa qiyamul lail, jadikan penghujung salatnya adalah ganjil. Seperti mana itu adalah yang dilakukan secara kebiasaan oleh Nabi SAW. Yang khawatir tak bangun malam, awalkan salat witirnya sebelum tidur. Dan juga hikmah mengakhiri salat sebelum tidur dengan salat penghujung amalan, terakhir amalan yang dilakukan olehnya sebelum tidur adalah satu perbuatan ibadah, khawatir bila mana tidurnya tak bangkit. Maka penghujung amal yang dilakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mematikan nyawa bila mana tiba ajalnya, dan juga yang belum tiba ajalnya ketika berada dalam tidur. Yani dalam tidur itu, kalau ajalnya tiba terus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau belum tiba ajalnya, dikembalikan lagi ruhnya untuk boleh bangkit dan melakukan aktivitas seperti biasa. Oleh hadza dikatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara kepada mati. Oleh hadza, apa doa yang dibaca oleh Nabi SAW kalau tidur? Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'tu jambi wa bismika arfa'ahu faghfir li dhanbi. Ya Allah, dengan namamu aku baringkan badanku. Dengan namamu aku angkat badanku. Allahumma. Ya Allah, in amsakta nafsi, kalau engkau tahan nyawa aku ketika tidur itu, yakni orang tidur ini dia punya ruh, dia punya keadaan menyerupai orang mati sebab dia tak sedar apa yang berlaku kepada dirinya saat berada dalam keadaan tidur. In amsakta nafsi, kalau engkau tahan nyawa aku ini, yakni tidak dikembalikan untuk bangkit, farhamha, rahmati. Wa in arsaltaha, kalau engkau kembalikan lagi, yakni untuk bangkit, fahfadha, jagalah aku, jagalah ruh aku, bima tahfadh bihi ibadaka salihin, seperti mana engkau jaga orang-orang yang saleh. Bila ini dibaca sebelum tidur. Kita kalau bangkit dari tidur, apa kita baca? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Bila mematikannya? Ya saat tidur tadi itu. Fahimtum? Idzan hakadha. Berkenaan dengan masalah witir, ya, masalah witir, jumlah bilangan yang ganjil. Oleh hadza digalakkan seseorang itu kalau bertasbih, berzikir, jumlahnya adalah ganjil 33. Salat zikir setelah as-salah. Ada adab yang kedua. Adab yang ketiga, bila mana salah seorang kamu bangkit daripada tidurnya, maka
hendaklah membasuh tangannya sebelum memasukkan ke dalam bekas wudu. Adab yang ketiga, membasuh tangan sebelum memasukkan ke dalam bekas wudu. Ya, ini mungkin kalau tidak menggunakan pipe macam sekarang. Kalau menggunakan pipe, tetap juga disunnahkan untuk membasuh. Karena sunnahnya untuk membasuh adalah demi untuk membersihkan tangan daripada kotoran yang mungkin dia tak sedar ketika dia itu tidur kemana tangannya itu berada. Mungkin terkena kepada anggota yang mungkin ada bisul atau kena garuk, terkesan ada darah di situ yang dia tak tahu. Atau mungkin berada di tempat yang mungkin menyentuh hal-hal yang kotor, yang perlu untuk dicuci, yang dia tak sedarkan diri. Maka dalam hal ini, Islam itu suka kepada kebersihan. Kebersihan bahagian daripada keimanan. Maka dalam hal ini, seseorang sebelum berwudu, hendaklah membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum mengambil air, baik masukkan air ke dalam bekas ataupun membasuh kedua tangan walaupun melalui pipe. Ada berapa adab di sini? 3 adab. Al-istinthar, masukkan air ke dalam hidung, berganjil ketika beristinja, dan juga ke dalam kebanyakan amalan. Dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam bekas ataupun sebelum memulai untuk berwudu. Gerak.